Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak terhingga. Dan kita hendaknya senantiasa tergugah hati, pandai mensyukuri, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan pencipta kita. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan ulasan tentang seorang anak muda yang super cerdas. Bukan sekedar teman-temannya yang mengakui akan hal itu, termasuk Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui sosok ini sebagai orang yang sangat cerdas. Aku pintunya ilmu, kata Nabi, sementara kuncinya ada pada Ali bin Abi Thalib. Itulah sosok anak muda yang waktu itu dikenal sangat cerdas sampai kemudian menjadi khalifah yang keempat menggantikan Utsman bin Affan. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali ini memang masuk Islam pada usia 10 tahun. Bisa dibayangkan di tahap-tahap awal, anak muda pertama kali yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Sementara wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, istri Rasul. Orang dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Begitulah istimewanya Ali bin Abi Thalib, usia 10 tahun sudah masuk Islam. Gara-garanya sederhana, ketika Ali berada di sebuah tempat, persisnya di Masjidil Haram, melihat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama Khadijah, berdua rukuk dan sujud. Setelah itu kemudian Ali mendekat, bertanya Ali dengan pertanyaan yang sangat mendalam, kepada siapa engkau bersujud? Nabi Muhammad tersenyum menjawab, aku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakan alam ini termasuk kita semua. Ali kemudian terdiam. Setelah itu Rasul menceritakan ayat-ayat Al-Quran yang diterimanya, kemudian dijelaskan sedikit demi sedikit, yang antara lain ditegaskan bahwa kita ini hendaknya bersujud kepada Allah, bukan kepada yang lain. Engkau Ali harus bersujud juga kepada Allah. Bagaimana menurut pendapatmu? Ali bin Abi Thalib sebagai anak yang usia 10 tahun kemudian menjawab, saya akan bermusyawarah dulu dengan Abu Thalib, yaitu ayahnya. Tetapi kemudian semalam Ali tidak bisa tidur sebelum menyampaikan itu kepada ayahnya. Pagi-pagi kemudian segera datang kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali menyatakan, aku akan sujud kepada Allah walaupun saya tidak musyawarah dengan Abu Thalib, dengan ayah saya. Kenapa aku tidak bermusyawarah? Kata Ali. Ali menjawab sendiri, karena Allah menciptakan alam ini juga tidak musyawarah dengan Abu Thalib. Di situ letak cerdasnya Ali. Allah menciptakan alam ini tidak harus musyawarah dengan Abu Thalib, ayahnya. Dan kenapa saya akan menyembah kepada Allah kok harus musyawarah dulu? Maka saya dengan mantap hati akan sujud, akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaiatlah Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian banyak tersiar sehingga anak-anak muda banyak yang mengikuti
jejaknya Ali bin Abi Thalib masuk pada barisan Islam. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ali sering kali dites oleh orang-orang yang ingin mengetahui keluasan ilmunya. Antara lain ada yang bertanya, "Wahai Ali, berapa jarak antara timur dengan barat?" Coba bayangkan pertanyaannya. Jarak antara timur dengan barat itu berapa? Jangan dibayangkan seperti sekarang ilmu pengetahuan sudah sedemikian masif, sudah sedemikian dahsyat. Waktu zaman Ali kecil, ilmu belum seleluasa sekarang. Ali sudah ditanya berapa jarak timur dengan barat. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, mungkin kita juga kesulitan menjawabnya. Ali dengan tangkas menjawab, jarak timur dengan barat itu jauhnya adalah sehari bagi perjalanan matahari. Coba jawabannya luar biasa. Lantas berapa jumlah bintang yang ada di langit? Kata yang lain, bintang di langit itu jumlahnya sebanyak bulu yang ada pada dombamu itu. Coba hitung sendiri berapa. Jarak antara bumi dengan langit berapa, Ali? Pertanyaannya kemudian memang sengaja memojok-mojokkan Ali. Ali dengan tangkas menjawab, hanya sedetik jarak antara bumi dengan langit itu bagi orang yang berdoa dan doanya mustajabah. Hanya sedetik. Begitu berdoa, Allah langsung kabulkan, langsung Allah jawab. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, itulah kepiawaian Ali bin Abi Thalib di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian ketika Rasul menyatakan, aku adalah pintunya ilmu, sementara kuncinya adalah Ali bin Abi Thalib, banyak orang yang kemudian mempertanyakan kalimat Rasul itu, apa benar itu ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib? Sehingga orang-orang kemudian rapat khusus ingin ngetes Ali bin Abi Thalib dengan ilmunya, seberapa luas ilmu itu. Dirumuskanlah pertanyaan-pertanyaan, satu pertanyaan disampaikan oleh 7 orang. Kalau jawabannya nanti sama berarti Ali ilmunya terbatas. Tapi kalau jawabannya berbeda-beda dari pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh 7 orang itu, berarti Ali memang ilmunya luas. Pertanyaannya antara harta dengan ilmu, apa yang akan dijawab oleh Ali? Ali, tolong dijelaskan antara harta dengan ilmu itu. Ali menjawab terhadap penanya yang pertama, ilmu itu menjagamu, sementara harta engkau yang menjaganya. Orang yang berilmu akan dijaga oleh ilmunya, sementara orang yang berharta akan sibuk mengurus hartanya. Coba jawabannya sangat mendalam. Penanya yang kedua menanyakan hal yang sama. Ali menjawab, ilmu adalah warisan Nabi, sementara harta warisan Qarun. Bagi yang ketiga, Ali menjawab, ilmu jika dibagi akan bertambah, sementara harta kalau dibagi akan bisa berkurang. Jawaban yang berbeda juga. Terhadap penanya yang keempat, Ali menjawab, jika pilih ilmu dapat julukan orang baik, tapi kalau pilih harta mendapat julukan orang buruk, karena dia senantiasa sibuk dengan hartanya sampai kemudian mungkin melupakan orang lain, bahkan melupakan Allah. Kepada penanya yang kelima, Ali menjawab, ilmu menerangi hati, sementara harta mengeruhkan hati. Kemudian ada penanya yang keenam soal harta dan ilmu itu. Ilmu kalau diberikan tidak akan pernah habis. Bahkan ilmu itu tetap baik, sementara harta bisa rusak. Jadi intinya ilmu kalau dibiarkan itu tetap baik, tetapi kalau harta dibiarkan bisa rusak. Sebuah jawaban yang sangat luar biasa.
Dan penanya yang ketujuh, itu Ali menjawab yang dengan pertanyaan yang sama, ilmu di akhirat menolongmu, tetapi harta di akhirat kelak memperlambat hisabmu. Pertanyaan yang sama disampaikan oleh 7 orang, jawabannya berbeda-beda dan mendalam jawabannya menunjukkan kehebatan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari sini bisa kita lihat kaum muslimin yang berbahagia dan berhati baik bahwa sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib adalah sosok pribadi super cerdas yang bisa menjawab seluruh pertanyaan dengan tangkas, mendalam dan mematikan lawan. Ali tidak berkenyut-kenyut, keningnya dikenut-kenyut kalau ada pertanyaan sampai mikir-mikir lama baru menjawab dengan tidak. Ali begitu piawai, tangkas, dan jawabannya sangat cerdas. Itulah sahabat Nabi. Maka dalam gerak dakwah Nabi itu dikelilingi oleh 4 tokoh besar. Pertama adalah orang yang sangat wibawa, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua orang yang sangat berani, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga orang yang sangat dermawan, Utsman bin Affan, kaya sekaligus dermawan. Dan yang keempat orang yang super cerdas, Ali bin Abi Thalib. Dengan 4 sosok yang berbeda-beda ini, dakwah Islam pada tahap awal berjalan dengan sukses dan kita bisa merasakan hasilnya sampai hari ini. Kita menjadi pemeluk agama Islam yang setia dan mudah-mudahan besok dipertemukan dengan mereka calon penghuni surga Allah yang hebat-hebat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.